Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk menjaga standarisasi dan harga beras Pandan Wangi sehingga beras berlabel Pandan Wangi benar-benar terjamin kualitasnya. Guna menjaga stok dan nilai jual beras jenis Pandan Wangi, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif, termasuk menambah luas area sawah untuk varietas beras Pandan Wangi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi dalam kunjungan kerja ke Cianjur, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Deddy Mulyadi menilai peningkatan produksi varietas beras Pandan Wangi harus didukung dengan penambahan areal tanam. Khusus di Cianjur, Kementerian Pertanian diminta dapat menambah luas areal tanam dari 150 hektar menjadi 1.500 hektar. Lebih lanjut, standarisasi dan harga beras Pandan Wangi juga perlu dijaga, sehingga beras berlabel Pandan Wangi betul-betul terjamin kualitasnya. Jumlah areal sawahnya harus bertambah, sekarang cuma 150 hektar. Minimal ada 1.000 hektar. Mudah-mudahan ke depan Kementan, Dinas Pertanian Kabupaten, Dinas Pertanian Provinsi bisa bersinergi untuk bersama-sama menyiapkan areal sawah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah mempertahankan harga. Bagaimana caranya harga beras Pandan Wangi ini tetap memiliki standarisasi dan mutu harga yang baik di pasar. Dengan cara apa? Dengan cara saya minta Kementan buat operasi. Nggak boleh orang sembarangan bikin label terhadap beras-beras yang ada di pasar. Dikasihlah beras Cianjur, beras mana, padahal bukan. Nah ini kan problem. Nah semua itu harus segera dilakukan dengan cepat. Nggak boleh ditunda lagi karena kita kunjungan jangan sampai tahun depan isunya ini juga. Komisi 4 DPR RI juga menekankan pentingnya menjaga bibit Pandan Wangi yang berkualitas sebagai upaya menjaga mutu produksi. Dari Jawa Barat, Cianjur, Rian Indrayana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 10 DPR RI menilai pelaksanaan Pekan Literasi dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dapat memenuhi kebutuhan buku fisik dan digital di daerah. Komisi 10 DPR RI mendukung peningkatan kualitas literasi masyarakat melalui kegiatan membaca yang difasilitasi perpustakaan daerah. Ditemui pada kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifudian mengapresiasi inovasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan program literasi. Seperti pelaksanaan Pekan Literasi dan Pengelolaan Perpustakaan Daerah yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan buku fisik maupun digital di daerah. Selain itu, para guru yang memiliki kemampuan untuk menulis buku juga difasilitasi untuk menerbitkan buku tulisannya secara gratis. Buku itu nantinya dijadikan koleksi tambahan pada perpustakaan di daerah. Baru saja membuat Pekan Literasi dan kami lihat sendiri bagaimana perpustakaan daerah dikelola dengan sangat baik walaupun kecil dibandingkan mungkin daerah-daerah lain, tetapi sangat luar biasa program-programnya. Kolaborasi juga dikembangkan misalnya dengan Dinas Pendidikan, bagaimana ada satu kerjasama ya sehingga kunjungan tetap banyak. Kemudian juga dikembangkan ada platform khusus yang menyediakan berbagai buku-buku digital dan itu khusus terkait tentang daerah maupun yang umum. Nah, yang lebih menarik lagi bagi para guru diberi kesempatan untuk menulis. Meski begitu, Wakil Ketua Komisi 10 Hetifah Syaifudian menyayangkan minimnya tenaga pustakawan di daerah. Ia berharap ada penambahan tenaga pustakawan tiap tahunnya untuk mengoptimalkan pengelolaan 1.000 lebih perpustakaan yang tersebar di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menyoroti kinerja PT Pupuk Kujang Cikampek yang belum mengalami perubahan dari kepemimpinan sebelumnya. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di TVR 09.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia siap menyambut pertemuan pimpinan parlemen negara-negara di ASEAN atau ASEAN Interparliamentary Assembly yang dikenal dengan AIPA pada tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta. Selaku tuan rumah, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani terpilih sebagai Presiden AIPA ke-44. Pada bulan Mei 2023 di hadapan anggota Parlemen AIPA dan para pemimpin ASEAN, dalam agenda ASEAN AIPA Leaders Interface, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan rancangan pesan final yang merupakan hasil dari kesepakatan para anggota Parlemen AIPA. Membawa tema besar parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera, DPR RI siap memberikan dukungan politik dan berkolaborasi demi membangun kawasan ASEAN yang damai dan tangguh menghadapi berbagai dinamika dan tantangan global. Lewat kesuksesan AIPA ke-44, Indonesia dapat berkontribusi menghasilkan rancangan resolusi sebagai jawaban atas berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan ASEAN. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI berharap PT Pupuk Kujang Cikampek untuk berbenah karena dinilai memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama pupuk untuk wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Komisi 6 DPR RI menyoroti kinerja PT Pupuk Kujang Cikampek yang belum mengalami perubahan dari kepemimpinan sebelumnya. Berbagai aspek perlu dibenahi, utamanya terkait ketersediaan pasokan gas dan revitalisasi pabrik. PT Pupuk Kujang Cikampek memiliki peran penting sebagai sumber utama pupuk untuk wilayah Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menilai, Pupuk Kujang Cikampek perlu mengantisipasi stok gas yang hanya tersedia sampai akhir tahun 2024. Tanpa pasokan gas yang memadai, produksi pupuk tidak akan terpenuhi. Kuncinya pabrik pupuk itu gas. Nah, ternyata ketersediaan gas ini baru aman sampai akhir 2024. Walaupun menurut Pak Dirut sudah diperbincangkan di SDM dan kelihatannya mereka akan dapat komitmen. Nah, ini penting buat kita karena tanpa adanya gas ya nggak ada pupuk lah. Nah, kalau sementara yang tersedia ini yang sudah terkomit itu baru dari satu sumber dan itu akan mengurangi, menyebabkan kekurangan gas itu sekitar 64 BBTU per hari. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyoroti aspek revitalisasi pabrik pupuk Kujang Cikampek yang belum terlaksana. Pertama, sampai saat ini belum ada penambahan pabrik baru, belum ada revitalisasi pabrik. Masih bergantung kepada pabrik 1A, 1B. 1A sudah lama menurut saya sudah saatnya untuk diganti pabrik baru. Yang 1B memang relatif baru sekitar 18 tahun, tapi ini juga menuju kepada usia tua. Dari Cikampek, Jawa Barat, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah melakukan pembenahan terhadap metode pendidikan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang menuai polemik di tengah masyarakat. DPR RI juga berharap setiap pondok pesantren dapat menjalankan regulasi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang tentang pesantren. Pasca adanya dugaan ajaran sesat di Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama segera mengambil alih pondok pesantren tersebut dengan membenahi kurikulum yang selama ini dipandang menyimpang oleh banyak pihak. Ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kafi menilai perlu adanya perubahan metode pendidikan yang dilakukan.
Pasalnya, beberapa ajaran seperti mencampur saf sholat jamaah pria dan wanita, diperbolehkannya dosa zina yang ditebus dengan sejumlah uang, serta diperbolehkannya wanita menjadi khotib sholat Jumat menuai polemik di tengah masyarakat, karena dianggap sebuah penistaan agama yang dilakukan Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren tersebut. Saya minta agar Kementerian Agama, langkah pertama yang harus dilihat ialah menyangkut masalah kurikulum. Karena dari kurikulum itulah sehingga banyak mendapat sorotan dari masyarakat, sehingga ada yang menganggap bahwa ada beberapa ajaran-ajaran yang ada di pesantren itu yang cenderung dinilai sesat, ya. Karena sebagai lembaga pendidikan tentu kurikulumnya dulu. Karena proses belajar mengajar itu kan mengacu kepada kurikulum yang ada. Olehnya itu inilah yang pertama kali yang harus mungkin dibenahi oleh Kementerian Agama ketika mengambil alih pesantren Al Zaitun ini. Asyabul berharap kasus pondok pesantren Al Zaitun menjadi cerminan bagi setiap pondok pesantren di Indonesia agar dapat menjalankan regulasi sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 4 DPR RI, pemirsa, yang berharap pemerintah pusat berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya perluasan tutupan hutan yang dinilai dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah Provinsi Bali mengupayakan perluasan tutupan hutan di wilayah Bali guna mengantisipasi kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi. Setiap wilayah memerlukan area tutupan hutan lebih dari 30% untuk mengurangi potensi kerusakan lingkungan dan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 4 DPR RI, Imade Urip. Ia menjelaskan saat ini area tutupan hutan di Provinsi Bali baru mencapai 24%. Made Urip meminta pemerintah Provinsi Bali bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan perluasan tutupan hutan. Salah satunya dengan mengajak masyarakat berpartisipasi menanam pohon. Maka itu perlu dilakukan rehabilitasi, penghijauan, kemudian juga penyediaan bibit-bibit dari pusat maupun juga dari daerah. Karena kita di Bali ini kan kemarin itu ada menghadap bencana hampir hujan itu 4 hari. Banyak terjadi tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Ini buktinya bahwa penanganan ekosistem, lingkungan hidup, dan kehutanan ini perlu, terutama di hulu. Daerah kawas-kawas konservasi itu dijaga dengan baik. Itu caranya apa? Ya caranya harus dengan melakukan penanaman. Begitu, bagaimana mendorong masyarakat. Lahan-lahan yang kosong, yang kritis, kemudian lahan miliknya adat misalnya, kita tanami, kasih bibit, ya kan begitu. Maka pemerintah yang harus mempelopori ini. Seperti diketahui, aturan untuk mempertahankan luas kawasan hutan sebesar 30% dari luas DAS sebelumnya dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun begitu, perluasan tutupan hutan harus tetap ditingkatkan demi menjaga ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan. Dari Bali, Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 ini dinilai masih diwarnai praktek kecurangan. Tentu informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih
presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Ya, kembali pemirsa di TVR 09. Pemerataan akses pada pendidikan berkualitas lewat sistem penerimaan peserta didik baru dengan zonasi sejak tahun 2017 ini dinilai belum memberikan rasa keadilan. Ya, untuk itu masyarakat masih saja berebutan untuk masuk di sekolah negeri yang dianggap unggulan atau favorit, yang kini dilabeli dengan sekolah penggerak. Akibatnya, kecurangan saat pendaftaran siswa baru setiap tahunnya ini terus terjadi pemirsa dan merugikan anak-anak usia sekolah yang seharusnya mendapatkan hak yang sama untuk menikmati layanan pendidikan berkualitas oleh pemerintah. Dan pemirsa, atas berbagai permasalahan yang terjadi dalam PPDB setiap tahunnya, DPR RI berharap pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem PPDB supaya pemerataan kualitas pendidikan sekolah dapat tercapai. Dan berikut informasi selengkapnya pemirsa yang dapat kita simak dalam segmen editorial parlemen untuk Anda. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023 telah selesai. Bahkan, para peserta didik baru telah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Meski begitu, PPDB tahun 2023 masih diwarnai praktek kecurangan. Anggota Komisi 10 DPR RI mendesak Kemdikbudristek melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan PPDB. Kecurangan dengan pemalsuan dokumen bisa diantisipasi dengan ketegasan aturan hingga pemerataan kualitas pendidikan. Siswa yang mengincar sekolah favorit tapi terkendala domisili rumah biasanya disiasati orang tua dengan memasukkan atau menitipkan nama anak di KK warga sekitar sekolah favorit. Ketimpangan fasilitas pendidikan dan metode ajar yang berbeda, serta stereotip masyarakat menganggap sejumlah sekolah menjadi favorit atau lebih unggul, mendorong banyak orang tua melakukan berbagai cara agar anaknya masuk ke sekolah tersebut. Di sisi lain, tidak diterimanya sejumlah anak dari keluarga tidak mampu atau jalur afirmasi dan satu zonasi di sekolah negeri terus terjadi. Stereotip masyarakat mencari sekolah unggulan yang murah juga masih dimiliki kalangan menengah atas. Ditambah kurangnya pengawasan pemerintah daerah atas berbagai persoalan dalam pelaksanaan PPDB. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah. Jadi ketika ada permasalahan, ketika kami turun, inspektorat daerahnya juga tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan Permendikbud zonasi ada 4 jalur seperti itu. Jadi pelanggaran atas suatu regulasi tentu saja karena lemahnya pengawasan itu juga. Banyaknya pelanggaran terkait 4 jalur PPDB harus menjadi pertimbangan Kemdikbudristek untuk mengubah persentase minimal khusus di jalur zonasi dan jalur afirmasi. Kedua jalur itu semestinya diterapkan pihak sekolah secara bijak sehingga menghilangkan stereotip atas sekolah negeri tertentu. Selain itu, untuk menutup celah praktek jual beli kursi, meski sistem sudah mengatur kuota siswa dalam satu kelas. Bahwa jangan negeri minded ya. Ini kan yang dikejar kan negeri ya. Jangan selalu berpikir negeri itu yang paling baik. Di swasta juga banyak. Jadi terutama bagi yang mampu bayar kursi atau sekolah di swasta ya
udahlah kasih yang negeri itu yang tidak mampu karena itu disubsidi oleh negara. Kecurangan jalur zonasi bisa mencederai pembangunan karakter dan akhlak bangsa. Pasalnya, semangat PPDB berbasis zonasi adalah memberikan kesempatan kepada semua anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang sama. Masalah jalur zonasi PPDB harus menjadi momentum pemerintah memperhatikan pemetaan sekolah-sekolah yang ada. Penataan standar pendidikan yang sama dan merata, termasuk upskilling dan reskilling guru-guru, akan menghasilkan kualitas belajar yang lebih baik dan mengikuti standar terbaik di wilayah tersebut. Akhirnya membuat masyarakat tidak lagi mempermasalahkan zonasi saat mendaftarkan anaknya ke sekolah. Pemalsuan data dan lain-lain itu karena belum semua satuan pendidikan kita itu kualitasnya merata. Maka ini menjadi tantangan dan harus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk bekerja keras, melakukan peningkatan kualitas sekolah, dan kemudian sekolah yang berkualitas itu bisa menyebar dan merata. Peningkatan pengawasan, peningkatan koordinasi, dan satu lagi, jadi ada inovasi-inovasi, antara lain dengan pelibatan sekolah-sekolah swasta. Jadi kerjasama sekolah negeri, sekolah swasta, sehingga ketika tidak terpakai, tidak lulus di sekolah negeri yang zonasi itu langsung tersalurkan. Dan Kemendikbud kemarin memberikan contoh di beberapa kota dan provinsi di mana pelibatan sekolah swasta itu cukup memberikan ruang ya untuk efektivitas dan untuk PPDB yang lebih baik. Pemirsa, ASEAN Interparliamentary Assembly atau yang dulu kita kenal sebagai ASEAN Interparliamentary Organization ini lahir dari keinginan para anggota parlemen di negara-negara anggota ASEAN. Dan pemirsa, inisiatifnya ini pembentukannya merupakan inisiatif Indonesia loh. Pada awal 1970-an yang kemudian berhasil dibentuk melalui AIPO pada tanggal 2 September 1977. Dan tentunya pemirsa penasaran untuk itu, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan.
fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, dalam AIPA, sidang umum merupakan alat kelengkapan tertinggi AIPA yang ini diselenggarakan sekali dalam setahun guna menetapkan arah kebijakan dari organisasinya. Dan kabar baiknya nih Elisa dan juga pemirsa, pada bulan Agustus mendatang, DPR RI akan menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44, di mana sebelumnya Indonesia baru saja berhasil menggelar rangkaian kegiatan KTT ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Wow, bentar lagi dong ini ya, Agustus. Dan tentunya hal ini pemirsa patut kita banggakan. Karena DPR RI tentunya akan melanjutkan tongkat estafet presidensi AIPA seiring dengan beralihnya keketuaan ASEAN ke Indonesia. Tentunya tahun ini dengan mengangkat tema ASEAN Epicentrum of Growth. Dan tentunya tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang Indonesia menjadi tuan rumah AIPA ke-44 pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, tahu nggak sih? Tahun ini Parlemen Indonesia terpilih menjadi tuan rumah AIPA 2023. Bahkan rangkaian kegiatannya sudah berlangsung sejak Mei lalu loh. Tapi sebenarnya pemirsa sudah paham belum? Apa sih AIPA itu? AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly dulunya bernama ASEAN Interparliamentary Organization atau AIPO. Proses kelahirannya berawal dari keinginan para anggota parlemen negara-negara ASEAN untuk mendorong terwujudnya kerjasama yang lebih erat, termasuk untuk menjembatani pemecahan permasalahan yang terjadi di negara-negara ASEAN. Pemirsa harus tahu, inisiatif pembentukan AIPO merupakan inisiatif Indonesia pada awal 1970-an. DPR RI menyampaikan ide untuk membentuk suatu organisasi yang awalnya terdiri dari beberapa parlemen negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, mendapat sambutan yang positif, AIPO pun resmi dibentuk sebagai organisasi resmi antar parlemen negara-negara anggota ASEAN melalui penandatanganan Statutes of AIPO oleh para ketua delegasi pada tanggal 2 September 1977. Wah, udah lama banget ya ternyata AIPO terbentuk. AIPO menyelenggarakan sidang umum sekali setahun di negara-negara anggota AIPO secara bergiliran. Sidang umum pertamanya diselenggarakan pada September 1978 di Singapura. Pada sidang umum ke-27 AIPO di tahun 2006 di Filipina, Statuta AIPO resmi diamandemen menjadi Statuta AIPA. Walau hanya berbeda huruf akhirnya saja, tapi makna perubahan nama ini besar loh pemirsa. Hal ini bertujuan untuk mentransformasi AIPO menjadi sebuah institusi yang lebih efektif dan terintegrasi dengan nama AIPA atau ASEAN Interparliamentary Assembly. Pemirsa harus tahu, saat ini AIPA beranggotakan 10 parlemen dari ASEAN member countries, yakni Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Myanmar. Sidang umum AIPA adalah kelengkapan dan badan tertinggi AIPA. Sidang umum menetapkan arah kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan AIPA. Ini merupakan forum untuk saling bertukar pengalaman dan ide bagi para anggota AIPA. Peserta sidang umum adalah parlemen-parlemen anggota AIPA dengan maksimal 15 orang setiap delegasi dan observer. Sidang umum dipimpin oleh Presiden AIPA yang menjabat sebagai Ketua Parlemen Negara tuan rumah penyelenggara sidang umum dan para ketua delegasi bertindak sebagai Wakil Presiden sidang umum. Masa jabatan Presiden AIPA adalah 1 tahun, dimulai dari berakhirnya satu sidang umum sampai akhir sidang umum berikutnya.
Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah sidang umum AIPA ke-44 loh, yang berlangsung di Jakarta pada 5 hingga 10 Agustus 2023. Ini menjadi kesempatan emas bagi Parlemen Indonesia menguatkan kerjasama internasional dan multilateralisme. DPR RI juga berupaya membangun dialog sekaligus diplomasi untuk menyelesaikan berbagai persoalan di ASEAN. Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku Presiden AIPA 2023 telah menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 yang berlangsung di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei 2023. Sebagai forum parlemen negara-negara se-Asia Tenggara, AIPA tentu mempunyai posisi penting pada agenda KTT ASEAN. Puan Maharani mengangkat isu perlindungan pekerja migran dan kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang. Terlebih kita tahu, banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara ASEAN. Selain itu, rangkaian sidang pendahuluan AIPA yakni ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA KOD ke-6 juga telah dilaksanakan di Bogor pada tanggal 29 hingga 1 Juni 2023. AIPA KOD ini menjadi platform penting parlemen anggota AIPA dalam berkolaborasi, bertukar informasi, dan mewujudkan ASEAN bebas narkoba. Wah, keren ya! Ada juga rangkaian sidang lainnya yang dilakukan, yakni WAIPA, yaitu sidang komite untuk perempuan parlemen AIPA yang digelar di Padang pada awal Juni. Sidang ini adalah langkah untuk mengoptimalkan kebijakan yang memperhatikan peran perempuan dan kesetaraan gender. Pemirsa, sidang umum AIPA ke-44 di Jakarta Agustus nanti akan dihadiri oleh 500 peserta. Di antaranya, anggota parlemen dari 10 negara ASEAN, 20 negara observer, dan perwakilan dari 12 organisasi internasional. Sekian informasi untuk Anda kali ini seputar AIPA ke-44 di Indonesia. Semoga menambah pengetahuan kita ya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Namun pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya, tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa, TVR Parlemen segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya. Saya Alfat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.